Setelah konsep atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus pada tahun 460 sebelum Masehi, maka muncullah perkembangan ilmu tentang konsep atom itu sendiri dari berbagai ahli. Yang pertama itu adalah Dalton. Dalton berpendapat bahwa atom adalah partikel terkecil penyusun materi seperti bola pejal yang tidak dapat terbagi lagi. Secara umum sih sama aja kayak yang Demokritus bilang tentang pengertian atom, yaitu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi pada teori atom Dalton ini punya dapat perkembangan ilmu dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan hanya sekedar pengertian atom itu apa. Tapi sekarang Dalton dapat menjelaskan kelebihan-kelebihannya, yaitu berdasarkan dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Kita bahas hukum Lavoisier dulu. Hukum Lavoisier. Jadi, hukum Lavoisier itu mengatakan bahwa suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan tetap konstan, meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Tadi kan ada sistem tertutup. Apa sih sebenarnya sistem tertutup itu? Jadi, sistem tertutup itu adalah massa zat sebelum, kita bilang aja massa zat 0, massa 0 itu sama dengan massa sesudah reaksi. Misalkan kita massa T. Jadi, massa awal sama massa reaksi itu hasilnya sama. Nah, itu dijelaskan di hukum Lavoisier. Contohnya seperti apa sih? Misalkan, kita mau menggabungkan atom karbon sama atom oksigen. Itu kalau karbon ditambah oksigen kan hasilnya kan CO2, yaitu karbon dioksida. Nah, massa dari atom karbon ini kan adalah 12. Massa atom oksigen ada 8. Tapi karena oksigennya ada 2, jadi dia 16. Jadi sama dengan 28. Nah, disinilah hukum Lavoisier berlaku. Tadinya 12 ditambah 16, maka hasil akhirnya tetap hasil penjumlahan dari massa sebelumnya, yaitu 28. Jadi di sini massa hukum Lavoisier berlaku, yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Terus ada lagi hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Hukum Proust ini mengatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Jadi, hukum Proust ini intinya adalah perbandingan massa yang tetap sama. Artinya apa ya? Kalau maksudnya tetap sama di sini tuh maksudnya apa ya? Jadi, tetap sama di sini artinya, misalkan kita ambil contoh karbon sama oksigen. Jadi, kalau kita mau menggabungkan atom karbon sama atom oksigen untuk menjadi CO2, seperti yang di atas tadi, misalkan kita mau menggabungkan C dengan massa 12. Terus massa oksigennya 32. Ya tetap aja kan perbandingannya yaitu sama aja kayak 3:8. Atau misalkan kita mau ngebandingin massa karbonnya 12, terus massa oksigennya 36. Tetap aja kan perbandingannya sama dengan 3:8. Nah, itulah yang dijelaskan oleh oleh Dalton bahwa perbandingan massa itu tetap sama walaupun dengan massa yang berbeda, tetapi perbandingannya tetap sama. Tetapi teori atom Dalton ini tetap mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama, tulis kekurangan. Jadi yang pertama itu dia tidak bisa menjelaskan sifat listrik materi. Sifat listrik materi tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa. Terus yang kedua itu dia tidak bisa menjelaskan tentang cara atom ini saling berkaitan. Jadi dia atom bisa
atom Dalton ini bisa menjelaskan tentang dia bisa bergabung kan dari atom karbon digabungin sama atom oksigen bisa membentuk senyawa karbon dioksida, tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana sih cara atom ini saling berkaitan. Nah, seperti itu. Tidak bisa. Terus yang ketiga ini dia tidak bisa apa lagi ya? Ternyata yang ketiga itu dia tidak bisa menjelaskan tentang perbedaan antara perbedaan antara unsur satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, teori atom Dalton ini perlu dikembangkan lagi.